Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatun Nazilah dari jurusan Sejarah Peradaban Islam YIN Syekh Nurjati. Di sini saya akan membahas tentang 13 materi yang pernah saya pelajari di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Tentunya pendidikan kewarganegaraan merupakan konsep dan urgensi pendidikan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Karena pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang membahas teori disiplin ilmu yang mengarah pada ilmu politik. Karena melalui pendidikan kewarganegaraan ini bisa dikatakan sebagai ranah dalam menumbuhkan wawasan dan rasa cinta terhadap bangsa. Meskipun pendidikan kewarganegaraan memiliki dinamika yang akan terus mengalami perubahan karena sejalan dengan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi dan zaman yang turut berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita semua berharap agar masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap negara ini. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas bisa dikatakan sebagai jati diri atau ciri khas, sedangkan nasional bisa dikatakan yang berasal dari bangsanya sendiri. Identitas nasional Indonesia telah diatur oleh ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 1945. Alasannya karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang telah disepakati bersama dan Undang-Undang 1945 yang berisi tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh komponen negara. Dan kedua hal itu juga menjadi salah satu di antara beberapa hal yang menjadi identitas bangsa ini. Karena identitas nasional, Indonesia menjadi lebih mudah dikenali oleh negara lain. Juga tentang tantangan dan dinamika identitas nasional itu terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka dalam menghadapi zaman yang terus berubah. Misalnya seperti budaya luar yang begitu cepat terserap di lapisan masyarakat dan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga ini akan menjadi PR untuk kita semua agar tetap berpacu pada identitas yang kita miliki. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan atau singkatnya konstitusi sebagai aturan tertulis seperti Indonesia yang memiliki UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dan konstitualisme adalah sebuah gagasan bahwa kekuasaan pemerintah itu perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak bersikap otoriter dengan harapan hak-hak warga negara lebih terlindungi. Konstitusi ini sangat penting karena dapat mengatur penyelenggaraan tatanan negara agar dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Dilanjut dengan sumber histori, sosiologis, dan politiknya. Di Indonesia sudah banyak berdiri kerajaan-kerajaan pada masa itu. Tetapi karena kesadaran untuk merdeka dari belenggu penjajah, proklamasi adalah pemersatu mereka dengan atas nama bangsa Indonesia. Termaksud UUD 1945 adalah landasan baru untuk mengatur tatanan negara. Meskipun sempat mengalami banyak dinamika karena tuntutan perubahan untuk kebaikan bagi bangsa ini. Sehingga seiring dengan perkembangan UUD 1945 sudah 4 kali mengalami banyak perubahan dan perbaikan, seperti UUD NRI 1945 pada masa kemerdekaan, lalu Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, kemudian UUD 1950, UUD NRI 1945 pada masa Orde Lama, dan pada masa Orde Baru. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Dan perlu kita ketahui bahwa UUD NRI 1945 itu menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang harus didapatkan atau sesuatu yang bisa diterima secara mutlak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengenai hak dan kewajiban negara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya, menjamin terselenggaranya keadilan hukum dan pemerintahan, seperti memberi perlindungan terhadap warganya, menjamin hak asasi manusia, dan lain-lainnya. Negara juga berhak untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan hukum dan peraturan dari warga negaranya yang sudah disepakati oleh pemerintah. Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayanan dan hak-hak lain yang telah diatur dalam undang-undang. Kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah kewajiban untuk membela negara dan mentaati Undang-Undang 1945. Kedua hal tersebut memiliki hubungan timbal balik yang sangat harmonis. Tanpa kedua hal itu, maka nantinya akan timbul pertentangan atau pergolakan antara negara dan warga negara. Dilanjut dengan sumber historis, sosiologis, dan politiknya. Mengenai penegakan hak asasi manusia, itu seperti perjuangan penegakan hak asasi manusia yang pernah terjadi di dunia barat seperti John Locke dan kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagaimana perkembangan
pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia yang terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai sekarang. Mengenai sosiologisnya, telah banyak pergolakan yang terjadi di masyarakat kita seperti pasca reformasi yang memiliki gejala sosiologis fundamental sehingga timbulnya gejolak-gejolak di dalam masyarakat. Demokrasi Pancasila. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah budaya demokrasi dengan mengedepankan ajaran-ajaran hidup dalam Pancasila. Adapun perkembangan demokrasi Pancasila yang pernah terjadi di Indonesia itu pada masa revolusi kemerdekaan parlementer 1945 sampai 1956. Lalu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Lalu demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru dan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dan peranannya tersendiri. Fungsi dari demokrasi Pancasila yaitu untuk mengatur keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia untuk dapat bersikap demokratis dan bersikap sesuai dengan norma kesopanan yang ada di dalam Pancasila. Dilanjut dengan implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Konsep demokrasi barat lahir dari Yunani kuno dan digunakan langsung sekitar abad ke-6 sampai ke-4 Masehi. Ketika demokrasi Yunani kuno berakhir, momentum lainnya menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia barat melalui gerakan Renaissance dan Reformasi. Gerakan tersebut menekankan pada hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik, dan dilanjut dengan munculnya gerakan demokrasi konstitusional pada abad ke-19. Adapun yang menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi yaitu masalah pembentukan negara, dasar kekuasaan negara, susunan kekuasaan negara, dan masalah kontrol rakyat. Di mana konteks pengimplementasian nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah aspek kepatuhan terhadap hukum, karena hukum diciptakan untuk menghadirkan keteraturan dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, dan hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakatnya, di mana dalam menegakkan hukum ini terdiri dari 3 unsur, yaitu kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Dalam hal ini, penegakan hukum terutama bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat, sehingga masyarakat merasa hak-haknya terlindungi. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah perspektif nasional bangsa Indonesia yang kemudian dapat disingkat menjadi Wasantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan segala aspek kehidupan yang beragam atau bisa kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan Nusantara sangat diperlukan karena bentuk dari persatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang dan Merauke. Adapun tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi pada segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu atau kelompok suku bangsa dan lain-lainnya. Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah sebuah bentuk strategi untuk mempertahankan dan membela negara guna mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung. Sedangkan bela negara adalah upaya pembelaan dengan melalui tekad, sikap, dan semangat serta tindakan yang secara teratur dan terpadu dengan menjunjung tinggi NKRI. Ketahanan nasional dan bela negara memiliki hubungan yang sangat erat dalam mewujudkan tujuan negara, dan ketahanan nasional menggunakan konsep Trigatra yang bersifat statis dan Pancagatra yang bersifat dinamis. Itu digunakan sebagai strategi untuk mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Dan bela negara terbagi menjadi 2. Bela negara fisik maksudnya adalah bela negara melalui kegiatan kemiliteran sebagai Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan non fisik dengan menanamkan rasa cinta dan berperan aktif dalam memajukan bangsa. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan Wasantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Wasantara merupakan media untuk mewujudkan ketahanan nasional karena Wasantara adalah cara pandang dan sikap bangsa ini mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Wasantara ini sangat penting dalam mewujudkan ketahanan nasional karena dari persatuan tersebut mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Korupsi adalah sesuatu tindakan yang sangat merugikan banyak pihak dan merupakan perbuatan yang tidak bermoral karena memiliki dampak yang sangat buruk bagi sekitarnya. Meskipun pemerintah sudah berupaya dengan berbagai cara seperti dikeluarkannya undang-undang dan penindakan terhadap pelaku, namun korupsi keberadaannya juga tetap ada. Maka dari itu, mari kita budayakan anti korupsi pada diri kita dengan menanamkan nilai-nilai dan sikap anti korupsi dengan selalu mengutamakan kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan, serta
serta menanamkan lebih rasa takut kepada Allah bahwa nanti setelah kehidupan di dunia akan ada hari penghisaban. Dari kesadaran anti korupsi ini diharapkan bisa mencegah dan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging di negara ini. Ingatlah, hukum tidak akan pernah tegak dan dapat memberikan keadilan jika masih ada korupsi di dalamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.